Bapak aja yang putusin. Kamu menikah sama Ramon aja. Kalau gue nggak bohongin lo, gue nggak akan mungkin bisa jalan berdua sama lo pakai mobil ini. Lagi pula, siapa sih yang peduli sama babu kecil itu? Maafin aku. Aku salah karena aku selalu nganggap kamu nggak berarti. Padahal yang sebenarnya kau benar-benar berarti buat aku. Hei, tunggu. Kalian nggak bisa sembarangan masuk. Emang apa peduli lo, hah? Kalian ini jangan kurang ajar ya. Kalau nggak saya panggil security. Kamu jangan kurang ajar ya. Lepasin nggak tangan anak saya? Tidak. Sebelum saya pastiin, Pak Ramon ngizinin kalian semua buat masuk. Apa-apaan nih? Ayo. Dia duluan tuh Mas Ramon yang mulai. Wulan, sebenarnya ada apa ini? Enggak, Pak. Tadi mereka mau masuk kamar Bapak. Cuma saya larang. Karena Bapak kan belum izinin. Ramon, ada yang saya ingin bicarakan sama kamu. Saya pikir kita nggak ada urusan yang harus dibicarakan. Tapi ini ada hubungannya dengan Suci. Suci? Iya. Karena itu, saya dan gadis datang menemui kamu. Tapi perempuan sok cantik ini menghalang-halangi kami. Tapi seharusnya kalian minta izin dulu sama petugas yang ada di sini. Semuanya di sini ada aturannya. Sombong banget sih. Kalau kamu bukan orang kaya, aku nggak sudi bicara sama kamu. Oke, saya masih banyak kerjaan. Ramon, tapi gimana dengan Suci? Saya udah bilang sama dia, kalau ada apa-apa, dia harus langsung menemui saya, bukan kalian. Udah ya, Mah. Kita pulang aja, malu diliatin orang. Awas kamu ya. Dulu aku bisa nahan Arman untuk nggak pergi ke Jakarta sama kamu. Dan sekarang pun, aku bisa ngebatalin rencana pernikahan kamu dengan laki-laki manapun. Berarti aku sudah mengira yang enggak sama Bang Arman. Aku pikir Bang Arman udah lupa sama janji-janjinya ke aku. Tapi ternyata Bang Yugo pasti udah berbuat sesuatu sama Bang Arman. Sari, kenapa kamu, Nak? Kamu dari pagi belum makan, ada apa sih? Saya ingat sama Bang Arman, Bu. Kenapa kamu masih mikirin dia? Kamu kan udah setuju, kamu mau menikah sama Ramon. Sari nggak ada perasaan apa-apa sama Pak Ramon. Dan Sari yakin Pak Ramon juga nggak mungkin suka sama Sari. Lalu, sekarang kamu mau ngapain? Bu, izinin Sari ketemu sama Bang Arman ya. Ya udah. Tapi kamu harus cepat pulang ya. Makasih ya, Bu. Mau kemana kamu? Enggak, Pak. Sari habis ngobrol aja sama Ibu. Awas kamu ya. Jangan macem-macem. Sabar ya, Nak.
aja tuh anak. Iya. Masa dia lewat di depan kita, tapi gak bilang permisi sama kita. Seharusnya kita itu membuat rencana supaya si anak kampung itu nggak bisa belagu lagi sama kita. Aduh, tapi gimana caranya dong? Kamu kan tahu sendiri, rencana kita mana yang pernah berhasil. Aku akan cari tahu caranya. Lihat aja nanti. Sari nggak apa-apa, Bu. Kalau kamu sakit, kamu istirahat aja dulu di kamar. Ibu masak dulu ya. Iya, Bu. Keluargaku nggak boleh tahu kalau aku sekarang terkena kanker. Kasihan mereka. Sari. Ramon kapan datang ke sini? Sari nggak tahu, Pak. Kamu ini gimana sih? Kalian ini serius nggak sih? Pak, Sari kan udah bilang, Sari sama Pak Ramon tuh nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain dia ke sini? Kamu itu rugi tau. Orang-orang sini semua ngira kamu akan nikah sama orang kota itu. Nikah? Pak, Sari nggak pernah punya niat untuk menikah dengan Pak Ramon. Kalau Pak Ramon datang ke sini, ya karena dia baik, Pak. Nggak, Bapak yakin kalau dia ke sini itu karena ada apa-apanya. Kamu tuh harus berani. Udah, sekarang kamu berangkat ke sana dan kamu bilang ke dia, suruh dia untuk melamar kamu. Mir, masa Sari yang harus datang ke dia? Harusnya kan pihak laki-laki yang datang. Mak, orang kota itu gengsinya gede, Mak. Makanya kita yang harus duluan. Mir, kamu sabar dulu. Siapa tahu Ramon memang mau kesini dalam waktu dekat. Masa Sari yang datang dan minta ke dia? Kelamaan, Mak. Udah, kalau Sari nggak mau ke kota, biar Bapak aja yang ke kota nemuin Ramon. Kamu dulu pernah gagal menikah. Bapak nggak mau kamu gagal lagi. Ya udah, Pak. Kalau itu emang mau Bapak, Sari udah pasrah, Pak. Iya. Mama kenapa sih? Nggak biasa-biasanya Mama ngelamun. Mama tuh lagi mikir gimana caranya kamu itu supaya bisa jalan atau makan malam sama Ramon. Mama kok masih mikirin itu sih, Mah? Mah, dia tuh udah ngusir kita. Mama nggak sakit hati apa? Justru itu Mama lebih bersemangat supaya kamu tuh bisa dapetin dia. Maksud Mama apaan sih? Mama punya rencana. Sini Mama bisikin. Iya, Mah. Mama Garis emang pinter banget sih. Sekarang kita cari Suci di belakang yuk. Yuk, ya. Kemana sih tuh babu sialan? Suci! 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 Ada apanya? Saya nggak manggil kamu ke sini ya. Suci, kamu hari ini ada PR nggak? Nggak ada, Nyonya. Pasti saya kerja lagi nih sampai malam. Kecebong basi, diem lo ya. Suci, hari ini gue mau makan malam sama Mama. Mau ikutan nggak? Jangan mau, Ci. Pasti kamu dikerjain lagi. Siapa yang mau ngerjain sih? Ci, gue serius kok. Gimana, mau ikutan nggak? Suci, kamu nggak usah takut. Kemarin-kemarin kami keras sama kamu supaya kamu itu belajar bertanggung jawab. Kalau nggak dikerjain,
Tuh nenek sihir pasti ada maunya. Iya deh Nyonya, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Besok kan saya sekolah. Beres. Ya udah kalau gitu ntar malam kamu siap-siap, terus kamu pakai aja baju yang waktu itu kamu pakai di acaranya Mario, ya? Ci, abang jadi curiga nih sama nenek Gambreng sama anaknya. Kayaknya baik-baikin kamu ada apa-apanya dah, iya nggak? Iya ya bang, perasaan Susi juga nggak enak. Tapi nggak apa-apa lah, mumpung dia baik. Tapi kok mereka nggak ngajakin Din Mario ya? Sekarang kan Mario suka nginep di rumah temennya. Pak Ramon? Iya, ada apa? Ini Pak, tadi ada titipan dari Suci. Apa benar? Ini pesan dari Suci? Saya kurang tahu Pak, tadi yang terima resepsionis bagian pagi. Katanya sih tadi ada anak kecil yang datang kemari. Yaudah, terima kasih ya. Kali. Aneh sekali. Suci bilang dia mau ngajakin ketemuan. Tapi kenapa harus ketemuan di restoran ya? Mama yakin Ramon bakalan datang ke sini? Tentu aja. Tadi sore Mama udah ngirim anak kecil ke resepsionis buat nyampein pesan buat Ramon. Mama ngerasa kalau Ramon tuh sayang banget sama Suci dan dia pasti datang, ya. Itu mobilnya datang. Ayo Sonia, kamu. Nyonya, non gadis mana? Suci, nanti kalau Ramon datang, bilang tadi sore kamu yang nitipin pesan untuk dia ya. Pak Ramon. Iya, dan itu atas permintaan kamu. Tapi Nyonya. Udah. Kamu mau saya suruh kerja atau saya larang sekolah? Gak mau Nyonya. Makanya kamu nurut sama saya, ya? Suci. Pak Ramon. Loh, Suci, kamu ngajak Ramon juga ke sini? Ramon, kemarin saya datang ke hotel kamu buat nyampein pesan kalau Suci itu kepengen banget makan di restoran ini. Iya kak, saya yang mau kakak kesini. Maafin saya ya kak, saya sudah lancang. Oh, jadi pesan itu benar-benar dari kamu asalnya? Nggak apa-apa sih, tapi lain kali kalau kamu mau makan ala restoran, kamu bisa datang ke hotel saya. Maaf kak. Udahlah. Kalian udah pesan makanan? Belum. Tadi Suci bilang dia lagi nunggu seseorang. Rupanya kamu yang datang ke sini. Pelayan. Saya pesan yang ini. Tunggu sebentar ya, Pak. Mama kok belum kasih kode juga sih ke gue? Aduh, Ramon, Tante jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa kok. Silakan dimakan. Bodoh ah, gue langsung kesana aja. Mana lagi nih si gadis? Kok dia belum muncul juga? Tante? Kenapa Tante nggak makan? Tadi saya agak sedikit pusing, jadi saya nyuruh pelayan beliin saya obat. Mungkin itu karena Tante belum makan kali. Loh, gadis? Kok kamu bisa di sini? Katanya kamu ada acara makan malam sama teman kamu. Tadinya sih gitu mah, tapi teman gadisnya nggak jadi datang. Ya udah, gadis pulang aja. Pas sampai rumah Mas Sur bilang Mama Mas Suci ada di sini. Ya udah, gadis cepet-cepet ke sini deh. Ramon, boleh nggak gadis duduk di sini sama kita? Kalau saya sih nggak apa-apa Tante. Ayo silakan. Non gadis bukannya tadi? Iya Ci, tadi kan gue udah jelasin kalau teman gue nggak jadi datang. Kenapa sih lo keberatan ya kalau gue ada di sini?
kenapa sih, Mah? Dis, kepala Mama kok pusing banget ya? Aduh, sakit. Suci, kamu mau kan temenin saya beli obat? Iya deh, Nyonya. Nggak usah, Tante. Biar saya aja yang beli ya. Udah nggak apa-apa, kamu makan aja dulu. Saya beli obatnya sama Suci aja, cuma sebentar kok. Aduh, ya. Ayo, Suci. Hei, Mas Nur! Ada apanya? Berani sekali kamu makan cemilan saya ya? Mentang-mentang saya nggak di rumah. Kamu mau jadi sok tuan besar, hah? Ya lumayan, lagi sendirian Nyonya. Dasar orang kampung nggak tahu diri. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus mengganti semua cemilan saya yang kamu makan. Kalau enggak, gaji kamu saya potong. Karena kamu udah berani makan cemilan saya. Elah. Potong lagi. Dasarnya gambreng. Nggak boleh aja orang senang, kerjaannya ngerjain aja. Bah, Ci, kok bengong aja? Gimana makan malamnya? Saya juga nggak tahu, Bang. Saya heran, pas Pak Ramon datang, Nyonya langsung ngajak saya pulang. Lah terus, dan Ramonnya gimana? Lagi makan sama non gadis. Ya, abang tahu. Pasti kamu dimanfaatin. Biar dia bisa jalan sama kembaran abang. Oh gitu, banyak akalnya juga ya, Bang. Nama juga penipu. Ya pasti banyak akalnya kalau penipu mah. Suci kemana ya? Dari tadi kok dia belum balik ya? Iya ya, mama aku juga kemana sih kok sampai sekarang juga belum balik? Apa mereka langsung pulang? Pulang? Maksud kamu tuh apa sih? Maksud aku takut mama nggak tahan pusingnya. Terus Suci ngajakin mama pulang. Mudah-mudahan dia nggak curiga. Kayaknya ada yang aneh antara gadis sama ibunya. Ramon, kamu mau kemana? Aku harus buru-buru. Aku harus pulang. Terus kalau Suci datang gimana? Bilang aja kalau aku udah pulang. Terus kamu bilang sama dia, kalau ada perlu apa-apa, suruh dia langsung ke hotel saya atau telepon saya. Terus makan ini siapa yang bayar? Kamu gak usah takut. Semuanya biar aku yang bayar. Terus aku pulang sama siapa kalau bukan sama kamu? Tadi kan kamu bisa datang sendiri. Jadi kamu bisa pulang sendiri kan? Ramon. Please, anterin aku pulang ya. Kalau kamu minta apa aja, aku bakalan kabulin deh. Asal kamu anterin aku pulang. Sorry, aku harus buru-buru. Dasar brengsek! Ini si gadis kemana sih? Jam segini kok belum pulang-pulang juga. Pasti dia berhasil memikat hatinya Ramon. Gadis, kamu kenapa sayang? Kita gagal lagi, Mah. Gagal gimana? Gadis nggak bisa ngambil simpatinya Ramon sedikit pun. Loh, tapi kan kamu baru pulang jam segini. Mama pikir kamu lagi jalan-jalan sama Ramon. Jalan-jalan gimana sih? Dari jam 10 tuh Ramon udah ninggalin gadis di restoran sendirian. Udah gitu dia nggak mau nganterin gadis pulang lagi. Ya udah, terpaksa gadis harus nunggu taksi. Mana taksinya lama banget gak muncul-muncul. Itu cowok emang udah bener-bener kelewatan ya. Malam ini tuh gadis cuma buang-buang waktu doang buat ketemu sama dia, Mah. Was kamu Ramon, tunggu aja ya. Suci, kamu udah nitip dagangan kamu ke kantin belum? Udah? Yaudah, sekarang kita periksa lagi PR kita yuk. Yuk. Aku makin benci sama si Suci. Gimana ya caranya biar dia keluar dari sekolah ini? Suci, aku mau tahu, kali ini kamu bisa menghindar dari aku atau tidak? Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau ke Jakarta, mau ketemu Ramon. Pak,
Bapak kan belum pernah ke Jakarta. Sari takut Bapak nanti kesasar. Alah, Bapak bisa nanya-nanya. Bapak mau ketemu Ramon, mau nanya gimana kepastiannya. Jadi nggak mau nikahi kamu? Kenapa kita nggak tunggu aja sampai Ramon kesini? Kamu ngapain sih ngelarang-larang Bapak? Ini semua untuk kebaikannya Sari. Udah, Bapak mau berangkat sekarang. Ibu ngerti. Kamu pasti nggak setuju sama perilaku bapakmu kan? Udahlah, Bu. Kita nurut aja sama Bapak. Jadi kita nggak usah lagi berantem sama Bapak. Sari, Ibu jadi inget sama Suci. Ibu lupa bilang sama bapakmu kalau tempat kerjanya Suci itu dekat sama hotelnya Ramon. Kalau gitu, Ibu ke tempat Bu Jamilah dulu ya. Kamu terusin kerjaan ini sampai selesai, ya? Ya, Bu. Ini saatnya. Banget nih. Banget. Rasain kamu, Suci. Suci, maafin aku ya. Akhir-akhir ini aku jarang ada di rumah. Soalnya aku harus belajar kelompok sama teman-teman aku. Nggak apa-apa, Mario. Aku juga ngerti kok. Kalau Kak Gadis sama Tante Lena gangguin kamu langsung aja telepon Mama. Nomornya kan ada di buku telepon, ya? Suci. Heh, kalian mau ganggu Suci lagi ya? Mario, kok kamu ngomongnya kasar gitu sih sama aku? Iya, kita kan mau minta maaf sama Suci. Suci, aku minta maaf ya sama kamu. Kan belakangan ini aku suka jahat banget sama kamu. Aku mau kita jadi teman kayak dulu waktu kamu masih kerja di rumahku. Kamu serius, Nita? Aku juga minta maaf ya, Suci. Iya, Rasti. Loh, Risma sama Della mana? Nah, justru itu. Aku sama Nita mau ngajak Suci belajar di perpustakaan. Della sama Risma udah nungguin tuh di sana. Iya, kan Suci udah terbukti pintar. Makanya kita mau ngajak dia belajar bareng sama kita. Emangnya kenapa? Kok Risma sama Della nggak nemuin Suci? Soalnya dia takut sama kamu, Mario. Selama ini kan kamu sering jutekin dia. Oh, ya udah. Bilangnya ke Risma, aku juga minta maaf. Aku seneng deh, kalian bisa baikan lagi sama Suci. Suci, sana ke perpustakaan, temenin mereka. Kamu nggak ikut, Mario? Nggak usah. Lagian habis istirahat, aku ada ulangan. Ya, duluan ya. Iya, Mario. Nita, Rasti, ayo kita ke perpustakaan. Ayo. Mendingan besok aja ya kita ke perpustakaannya. Aku ke kelas dulu ya. Nanti aku bilang sama Risma. Pas banget ya. Iya, jadi kita nggak usah capek-capek ke perpustakaan. Jadi yuk kita ke kelas. Yuk. Aduh, kamu kenapa sih, Min? Kok ngajak aku ngomong di sini? Kamu mau nggak anterin aku ke Jakarta? Emangnya kamu mau apa? Aku mau
mau ketemu Suci. Bukannya hari ini Bang Amir pergi ke sana? Kamu ikut aja sama Bang Amir. Justru itu, dia udah berangkat duluan. Aku mau ikut tapi aku lupa bilang sama dia. Kamu mau kan anterin aku? Emang kamu mau perginya kapan, Min? Besok. Biar di sana nanti aku ketemu Amir. Jadi aku bisa pulang ke sini sama-sama. Ya udah, besok aku ke rumah kamu ya. Tapi kamu harus sudah siap-siap. Makasih, Jam. Iya. Nih, aku mau bayar uang kas. Kas minggu ini kan udah kamu bayar, Riz. Kebetulan aku bawa uang lebih. Jadi untuk minggu depan, aku bayar sekarang aja ya. Tunggu sebentar ya. Ya ampun, dompet aku hilang. Hah? Kamu jangan bercanda dong. Kamu nggak bercanda, dompet aku benar-benar hilang. Coba kamu cari lagi. Anak-anak, ada apa ini? Ini Bu, dompetnya Eni hilang. Kamu yakin kalau dompet kamu itu hilang? Iya Bu, tadi pas saya lihat masih ada di tas. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang kalian semua harus berdiri depan kelas. Ibu minta maaf, ibu terpaksa harus menggeledah tas kalian satu persatu. Nggak ngambil gimana? Jelas-jelas dompetnya Eni itu ada di tas kamu. Aku bukan maling. Suci, sekarang kamu ikut ibu ke kantor kepala sekolah. Dan kamu juga ini, ikut ibu ke kantor. Iya Bu, tapi Bu, saya nggak nyuri. Oh, dasar maling. Kenapa kalian menangis? Saya kan belum bicara apa-apa sama kalian. Saya takut bohong. Kalau dompet saya itu hilang. Pak, sumpah Pak, bukan saya yang nyuri dompetnya Eni. Guru dan teman-teman kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dompet Eni itu ada dalam tas kamu. Tapi saya bersumpah Pak, saya nggak ngambil dompetnya Eni. Suci, sebaiknya kamu berterus terang pada saya. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam soal keuangan? Sehingga kamu tega-teganya mengambil dompet teman kamu sendiri. Bagaimanapun juga, Suci, saya akan memberikan sanksi yang tegas buat kamu. Saya akan bicarakan sama Ibu Sonia. Tapi Pak, saya mohon, tolong jangan bilang sama Bu Sonia. Saya kan nggak ngelakuin apa-apa, Pak, tolong. Bubar, bubar! Mario, kamu tahu nggak kalau si gembel ini udah nyuri duitnya si Eni? Aku nggak nyuri uangnya Eni. Ih, udah salah nggak mau ngaku lagi. Dasar maling.
Hah? Siapa yang suruh kalian di sini? Pergi! Tapi Mario... Pergi! Suci, aku yakin bukan kamu yang ngambil uang itu. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku nggak bisa buktiin itu. Kata kepala sekolah, aku mau dilaporin ke mama kamu. Sari, bapakmu udah berangkat ke Jakarta? Udah, Nek. Nenek tahu kamu sedih. Loh, Pak, Bapak nggak jadi ke Jakarta? Mir, kok balik lagi? Duh, jembatannya rusak. Kena banjir, Bu. Nggak ada kendaraan bisa lewat. Lalu kapan Bapak mau ke Jakarta? Aku sama Jamila punya rencana besok mau berangkat ke sana. Mau ngapain ke Jakarta, Bu? Mau ketemu Suci. Lah, Suci lagi. Mau naik apa ke sana? Kan ada rakit, Pak. Walaupun lama, tapi kan yang penting sampai. Serah kamu deh. Suci! Mama ngapain sih teriak-teriak? Gadis tuh lagi tidur, Ma. Gara-gara teriakan Mama, gadis jadi kebangun. Suci! Suci! Iya, Nyonya. Ada apa? Kamu itu ngapain aja sih? Dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Lagi mikir ya cara nyuri barang di rumah ini ya? Buset nih orang kalau ngomong mulutnya udah kayak comberan. Kecebong, diam lo ya. Siapa yang nuduh? Emang jelas-jelas udah anak ini nyuri di sekolahnya. Emang dasar babu kerjaannya maling. Apa, Mah? Suci ketahuan nyuri? Iya, tadi kepala sekolah nelfon kesini nyari Sonia. Dan dia menceritakan semuanya. Bikin malu aja nih anak. Suci, lo tuh emang bener-bener ya, Ci ya? Bukannya kerja yang bener malah jadi maling. Oh, pantesan di rumah ini sering banyak kehilangan. Ternyata lo tuh malingnya. Saya nggak mau mencuri. Buktinya uang yang di sekolahan itu lo kan yang ngambil. Itu salah. Saya nggak nyuri uang siapapun. Alah, mana ada sih maling yang mau ngaku? Suci nggak mungkin nyolong. Ada juga, non gadis yang kemarin nyolong duit Suci kan, terus duitnya dibeliin HP. Weh. Kampret, kalau ngomong tuh asal kenceng aja lo ya. Siapa yang asal kenceng? Nyonya tuh, non gadis. Yang nyolong duit. Suci mah nggak mungkin. Mana buktinya kalau dia nyolong duit di sekolahan? Master! Bu, dasar maling. Ya elah, Ci. Nangis dari sore sampai gini hari. Nggak kelar-kelar juga. Apa sih? Saya dituduh pencuri. Tapi saya nggak nyuri, Bang. Mesti gimana lagi, Ci? Kita mesti sabar. Ini cobaan dari Allah. Makin lama Suci ingat orang tua Suci yang di kampung. Suci kangen sama mereka. Suci nggak betah di sini. Ya, kamu gimana sih, Ci? Katanya menjagain Din Mario. Suci, rasain kamu. Hari ini juga kepala sekolah akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Memangnya apa alasan kepala sekolah ngeluarin aku? Ih, pura-pura nggak tahu lagi. Pencuri kayak kamu itu nggak pantas di sini. Bagusnya di penjara. Aku bukan pencuri. Suci, kamu dipanggil kepala sekolah sekarang. Tuh kan, apa yang aku bilang itu benar. Kamu itu bagusnya di penjara, ya nggak teman-teman? Iya. Ci, kamu belum tentu dikeluarin sama sekolah. Dulu aja ada anak yang ngebutain temennya, tapi dia nggak dikeluarin kok. Mestinya kan orang kayak gitu kan masuk penjara ya, Ci ya.
Tapi aku heran kenapa dia masih bisa sekolah di sini ya? Yuk. Suci, saya baru saja terima telepon dari Pak Dadang. Beliau akan menjamin kamu. Dan beliau juga sudah mentransfer uang kas buat kamu selama setahun. Jadi saya harap kamu jangan mengecewakan Pak Dadang dan Ibu Sonia, ya? Maksud Bapak apa? Ya, kamu jangan melakukan perbuatan ini lagi. Nanti mereka akan sedih. Tapi saya nggak pernah mencuri uang itu, Pak. Sudahlah, Suci. Saya tidak mau pusing. Kalau memang bukan kamu yang mengambil dompetnya Eni, kamu buktikan sekarang juga. Permisi, Pak. Saya mau ke kelas dulu. Ya. Suci, gimana tadi? Apa kata kepala sekolah? Kata kepala sekolah, aku nggak jadi dihukum. Tuh kan, apa aku bilang? Ya, tapi tetap aja aku yang dituduh mencuri uang Eni. Kamu yang sabar ya. Suatu saat kebenaran pasti terbongkar. Iya, Ci. Kamu jangan sedih ya. Ternyata maling gembel sekarang itu masih bisa bebas juga ya di sekolah ini. Iya, harusnya kan dia sekarang udah masuk penjara, bukan di sekolah ini. Aku yakin kalian tahu bahwa aku gak ngambil uang Eni. Pasti kalian yang masuk penjara. Hei Suci, kamu itu udah salah masih ngeles saja. Pakai bilang-bilang kok kita ini harus masuk penjara lagi. Siapa yang ngeles? Kalian udah pasti masuk penjara. Karena kalian udah bikin mata Mario buta. Tapi kan mamanya Mario udah maafin Nita dan Risma. Iya, makanya mereka gak masuk penjara. Denger ya. Aku bisa aja bilang sama mama aku untuk membuka kasus itu lagi. Biar Nita sama Risma di penjara. Mario, kamu ini ngomong apa? Kamu gak denger ya? Awas ya. Kalau kamu ganggu Suci lagi, aku gak akan segan-segan untuk bilang mamaku untuk jebloskan kalian ke penjara. Karena dulu kalian udah buat mataku buta. Boys. Nisa, bawa Suci ke kelas. Iya, Rio. Yaudah yuk, Ci. Aku pergi dulu ya, Pak. Apa nggak nanti aja, Bu? Anginnya kan masih kenceng. Udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kamu mampir ke Hotel Ramon ya. Tapi aku nggak tahu tempatnya, Pak. Ya kamu tanya sama Suci. Iya. Jaga nenek ya, Nak.